Senang sekali puji syukur kepada Tuhan. Setelah lewat 1 tahun, kembali bisa berbakti bersama dengan Anda dan bisa meng-sharingkan firman Tuhan selama 30 menit. Dari lubuk hati terdalam, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada gembala serta majelis yang sudah memberikan kesempatan dan mendukung pelayanan dari Yobel. Saudara sekalian, waktu saya melihat 13 rekan-rekan dari Yobel yang di kantor pusat ya nyanyi dan tayangkan dengan beberapa video, hati saya sangat terharu. 15 tahun Tuhan sudah berkati dan 15 tahun tanggal 10 ya nanti Oktober Swangse, tapi tidak ada hubungan dengan Taiwan ya. Ini ya tidak ada hubungannya. Kebetulan Sabtu kami ambil ya, kami mengundang semua jemaat datang di Mangga Besar jam 4 sore. Ya, jam 4 sampai jam 6. Anda bisa saksikan doa Anda, ya persembahan Anda untuk Yobel. Ya, sekarang ada 2.340 anak. 2345. Ya. Betul, yang saya baru diberikan dari pihak sekolahan. Ini bukan suatu angka yang kecil, ini jiwa-jiwa yang masih dari TK sampai ke SMA. Tolong terus didoakan, nah tolong terus didukung. Saudara-saudara sekalian, saya lihat rekan-rekan tadi, 13 orang, itu 13 ya, bad number ya. Tapi menjadi berkat yang luar biasa. Mereka jadi motor untuk menjalankan. Apalagi setiap kali saya datang, sharingkan mereka pagi. Ya, sudah datang tadi jam yaitu 5.45. Mereka sudah melebihi saya. Saya datang 45 kurang, ya 15 menit kurang. Tapi mereka udah datang. Hati saya terharu, dibantu. Kalau nggak dibantu, saudara sekalian, betul-betul berat. Apalagi ya saudara kita Pak Andrew ya, sampai ke luar kota, luar pulau. Saya ditemenin untuk mendapatkan dukungan. Terima kasih sangat. Ya, sekali lagi Tuhan berkati firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami dari lubuk hati terdalam mengucapkan terima kasih. Dunia ini sedang gejolak dengan kondisi alam kemarin yang terjadi di Flores sekitarnya NTT. Tuhan, hari ini kami masih bisa selamat dan tenang datang ke rumah Tuhan karena anugerah, bukan karena kami lebih baik. Tapi Tuhan, siapkan hati kami. Ini kedatangan Kristus kedua kalinya dinyatakan semakin dekat. Politik, ekonomi terus berubah. Iblis tahu waktunya sudah sampai turun di antara kamu. Firman Tuhan mengatakan untuk mengacau, merusak. Tapi Tuhan, terima kasih Engkau katakan, Kau Kristus Immanuel yang ajaib, yang maha kuasa. Bapa surgawi yang tidak berubah cinta kasih-Nya, terus sertai. Terima kasih kami sandar Tuhan. Biarlah waktu yang pendek ini firman Tuhan mengajak, Tuhan menggiring, menggugah kami tahu kembali kepada Tuhan yang ajaib ini. Dalam kesulitan besar, Tuhan kami tetap menerima suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati gereja Tuhan, berkati rencana yang sudah dilaksanakan Tuhan untuk pembangunan gereja, yaitu aula di belakang. Kami tahu bukan saatnya, kami tahu kondisi saat ini sulit, tapi kami tahu justru mau menyatakan kuat kuasa Tuhan, bukan karena manusia. Sebab Tuhan mengatakan semua itu mustahil, tapi jadilah Tuhan. Satukan jemaat Tuhan, satukan majelis, satukan panitia, satukan setiap kami melihat Kristus mati untuk gereja. Tuhan, apa yang kami kerjakan untuk gereja ini. Sekali lagi, GKY Puri sedang diberkati. Kami akan melihat kuasa cinta kasih Tuhan akan selesai pada waktunya dan jiwa-jiwa akan lebih banyak datang ke rumah Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati dan berkati. Kami akan buka firman Tuhan. Tuhan buka hati kami. Tuhan, kami lapar bukan karena tidak ada roti, bukan karena tidak ada air, dahaga, tapi justru tidak ada firman Tuhan. Tolong Tuhan, ingatkan kami, gugah kami. Kami masih ada sandaran, masih ada sesuatu yang boleh kami kerjakan untuk kerajaan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
besok hari kemerdekaan ke-81. Saudara sekalian, ya, satu event yang penting. Ya, tapi kita terus bertanya, 81 merdeka, sudahkah kita betul-betul merdeka? Anda tahu jawabannya, lebih tahu dari saya. Karena itu, saudara sekalian, saya mengajak Anda melihat satu tema yang Anda jangan kesusu untuk memberikan respon dalam hati, setuju atau tidak setuju. Nah, nanti Anda akan mendapatkan jawaban. Ya, saya tahu ini satu tema yang cukup sensitif. Ya, mo wang zuguo, yao ai ini, xiao lao tian guo. Ya, di atas tidak lupakan leluhur, yaitu China, Tiongkok. Cinta Indonesia, dan melalui dua status ini bakti kerajaan Tuhan. Setuju? Jangan dijawab. Nanti Anda akan melihat firman Tuhan. Ayo, tolong ditayangkan firman Tuhan. Yang pertama di Amos pasal 5 ayat 24. Nah, ini yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia. Ya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan. Keadilan sosial harus kita kerjakan. Kedua, saudara sekalian, ya, dikatakan Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Ya, selain berlaku adil, mencintai, ya, kesetiaan Tuhan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dituntut lakukan. Yang paling penting di hadapan Tuhan, lakukan hal itu. Saudara-saudara sekalian, ya, setelah itu kita akan lihat dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat yang yaitu 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum yaitu bangsaku secara jasmania. Saudara-saudara sekalian, ya, Anda lihat ya, jelas sekali. Tema ini sebetulnya adalah ajaran firman Tuhan. Saya tahu di antara kita kebanyakan keturunan, termasuk saya. Gitu. Tapi kita bangsa Indonesia, kita warga negara Indonesia. Kita tempat ini dilahirkan, ya, kita hidup, dibesarkan, dididik, serta kita berusaha dan menjadi mapan, bahkan kaya. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, dalam dua kondisi ini, mungkinkah kita mengatakan jangan lupa leluhur? Saudara sekalian, kita lihat ya, contohnya yaitu Yusuf. Yusuf orang Yahudi. Tapi Yusuf menjadi Perdana Menteri orang Mesir. Betul? Nah, terjadinya ini kira-kira Anda lihat apa? Sampai terakhir waktu Yusuf meninggal dunia. Dia titip kepada anak-anaknya. Nanti satu hari kalian akan tinggalkan negara ini. Tolong tulang-tulangku dibawa juga. Nah, Anda lihat ya. Yusuf seorang asal orang Yahudi. Dipercaya oleh Firaun, diberikan yaitu kedudukan yang mapan, tinggi. Dan dalam waktu 20 tahun paling sedikit dia menyelamatkan, ya, dengan bangsa ini. Sehingga dipercaya. Saudara sekalian, tapi dia tidak mau jadi mumi. Dia katakan, saya mau tinggalkan, saya mau ke tempat di mana Tuhan janjikan kepada saya. Lihat ya, bangsa yaitu Yahudi. Tapi warga negara orang Mesir, tapi akhirnya mengabdi di dalam kerajaan Tuhan. Saudara sekalian, bukan hanya Yusuf, Daniel serta 3 temannya ditawan di Babilonia, diganti namanya, ya, mau diubah semua pikirannya oleh Nebukadnezar. Tapi apa yang mereka kerjakan? Tidak lupa, tetap ingat akan Tuhan, tetap ingat bangsa pilihan, tetap ingat mereka asal dari mana. Tapi mereka mengabdi kepada Babilonia. Sampai Nebukadnezar percaya. Lebih percaya diberikan posisi yang paling tinggi di bawah Raja Nebukadnezar. Anda lihat, ini contoh. Nah, tadi kita bacakan tentang Paulus. Paulus warga negara apa?
Roma, jelas. Paulus mengatakan, saya warga negara Roma loh. Ya, tapi untuk bangsa saya, Israel, lebih baik saya terkutuk dalam buku Al-Hayat. Tidak lagi dihitung oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa saya. Jadi tema ini sekali lagi tolong diterima dengan baik. Ya, saya nggak sembarangan untuk mengeluarkan tema ini, tapi saya mencari firman Tuhan dan jelas didukung. Karena itu sekali lagi, saudara sekalian, ya, apalagi kalau kita lihat sejarah GKY, itu jelas orang-orang dari Hokian, termasuk Hoksia sebetulnya. Ya, karena saya tahu waktu saya masuk 73 masih ada bahasa Hoksia. Ya, Hoksia sama ya Amoy lain, Hokian itu lain. Ya, ini Mingpe bagian utara Hoksia, Mingnan bagian selatan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya katakan ini agar Anda tahu bahwa kita jangan lupa. Ya, saudara sekalian, saya lulus di saat 1969. Mulai masuk dalam pelayanan. Nah, waktu saya masuk ada 3 hal yang saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin sekali ya, saya bisa kunjungi yaitu Yeouido, Korea Selatan, gereja yang paling berkembang saat itu. Saya ingin mendapatkan suatu semangat gimana kok bisa ya menjadi yaitu 1/4 itu orang Kristen saat itu. Tapi sayang kondisi saat ini karena sekulasi dan humanisme mempengaruhi dan persentage itu turun 25% waktu itu. Saudara-saudara sekalian, saya minta kepada Tuhan dan saya katakan kepada Tuhan yang kedua, saya minta. Saya orang tua lahir dari China, ya, kakek nenek dari China. Saya ingin kembali untuk membayar utangnya Injil. Puji syukur kepada Tuhan. Doa ini Tuhan kabulkan. Yang ketiga, yaitu ke Yerusalem tahun 94 pertama kali, Tuhan juga kabulkan. Saudara sekalian, singkat kata, tahun 80. Tuhan berikan saya kesempatan. Nah, tahun 80, saudara sekalian, saya ada waktu 3 orang sampai di yaitu Korea Selatan. Pertama kali, begitu turun ke Seoul, semua kayu salib merah ya dan biru. Hati saya terharu. Kok bisa? Kok bisa? Saudara-saudara sekalian, sampai seminggu itu betul-betul hati saya terbakar. Saya tahu di mana kunci Tuhan berkati gereja, di mana kunci Tuhan menyertai dan menyertai terus untuk menambahkan jumlah. Saudara sekalian, saya bawa beban itu ke Koithang. Puji Tuhan, mulai tahun 80 Tuhan berkati terus berkembang sampai saat ini. Nah, setelah sampai di Hong Kong, tinggalkan Korea, saya menuju ke China. Waktu itu China dengan Indonesia putus karena Gestapo tahun 65. Ya, putus hubungan resmi tahun 70. Saudara sekalian, berarti tahun 80 tidak ada hubungan Indonesia dengan China. Tapi tahun 80 selesai revolusi kebudayaan, saya masuk dari Hong Kong ke Guangzhou, dari ke Guangzhou ke Hokkien, ke desa di mana saya ya orang tua lahir di sana. Saudara sekalian, tidak mudah. Cerita panjang, pendek, saya ada kesempatan khotbah, ya menyampaikan Injil, ya karena dibantu oleh yaitu rekan-rekan jemaat Mangga Besar yang asal dari sana, dibikinkan suasana, saya bisa memimpin suatu kebaktian. Ya, tidak resmi jelas. Semua kebanyakan ibu-ibu, enggak ada bapak, karena enggak ada lelaki yang berani ikut kebaktian semacam itu. Nah, waktu saya sampaikan hari terakhir, 6 ibu mengatakan kami mau percaya Tuhan. Saya bingung. Saya tahu konsekuensinya itu besar. Karena tidak ada diplomasi. Kalau saya lakukan, saya ditangkap, enggak ada negara yang membela saya. Nangkap ya saudara? Jadi jelas, tapi saya setelah berdoa, saya katakan kapan lagi ketemu 6 ibu-ibu. Mumpung mereka mau. Saya katakan oke lah, resiko apapun juga saya bayar. Saya siap, saya baptiskan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, tidak ada masalah dan pulang dengan selamat. Jemaat yang saya kasih, setelah itu, ya tahun yaitu 2000-an, 10 tahun, ada kesempatan di Guangzhou bikin suatu kebaktian Indonesia. Ya, saya mengerti, ini Elizabeth punya Titi, Peter, itu dulu di China, bantu kami. Salah satu membantu untuk membuka, tapi sekarang karena politik tutup. Tapi anyway,
ya shortcut aja, saya katakan, saudara, itu beban saya. Bawa Alkitab, terbuka, enggak apa-apa, lewat. Orang-orang China mengatakan, bawa enggak itu yang berharga, paupe, itu Alkitab, saya bawa. Gila, 15 buku, berat, tapi saya bawa. Saudara sekalian, ini kuasa Tuhan. Waktu Injil belum masuk ke Tiongkok, belum bisa, masih dilarang, kami usahakan. Tahun 80-an, sudah tahu, di Hokchiu, ya, Hokchia itu Hokchiu, sekarang negara apa? Kota besar, ada buka satu sekolah Alkitab. Lantai keempat itu adalah persembahan dari jemaat di Mangga Besar. Ada seorang saudara yang menggerakkan, mengumpulkan, dan membangun. Nah, saya cerita ini supaya Anda tahu, kami perlu kembali kepada firman Tuhan. Jangan lupa leluhur. Ya, jangan lupa leluhur. Tapi harus cinta Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan katakan, cinta Indonesia kita sudah menikmati. Kalau kita tidak cinta Indonesia, bukan dengan doa tok, bukan dengan ngomong-ngomong tok, tapi dengan konkret. Apa sih yang digumulin oleh negara ini? Apa sih yang dialami negara ini? Saya mengerti, saudara sekalian, tidak gampang. Kita banyak yang tidak puas, kita banyak bisa kita kritik, apalagi belakangan ini medsos banyak sekali yang kita dengar. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, tolong tanya, kita bertanya apa sih yang sudah saya kerjakan untuk bangsa negara ini. Banyak kegelapan, banyak ketidakpuasan. 81 tahun merdeka, tapi sudah tahu kondisi keadaan itu. Krisis besar terjadi, tapi pertanyaan saya adalah, sudahkah kita nyalakan lilin yang kecil itu? Gelap kondisi keadaan, gelap. Tapi pertanyaan, sudahkah saya nyalakan lilin itu? Yesus mengatakan engkau harus fungsikan garam. Setelah itu engkau harus berterang. Saudara, pertanyaan, sudah enggak kita dalam negara ini jadi garam yang mempengaruhi, yang memberikan suatu perasaan manis, indah, nyaman? Kelihatannya belum ya. Saya tahu sudah. Ada banyak yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tapi saudara sekalian, bolehkah kita lakukan lebih daripada itu? Tadi dalam Mika saya sengaja membaca, jelas apa yang Tuhan minta sebetulnya. Apa yang Tuhan minta, apa yang diperlukan oleh bangsa negara ini. Banyak saudara sekalian, ya, kemarin terjadi gempa yang besar. Dikatakan 60 titik di dunia ini terjadi gempa juga. Berarti apa? Kejadian kedatangan Kristus kedua kalinya itu sudah dekat. Awas, ada ajaran yang mengatakan Yesus sudah datang, gak usah tunggu, gak usah ada kedua kalinya. Awas, itu bukan lagi ekstrim. Kalau itu diteruskan, itu bidat. Jangan sampai kita gak percaya. Saudara sekalian, kedatangan Kristus kalau kita lihat, gejala-gejala yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius, dalam Lukas, saat ini semakin dekat. Ya, saya ingat waktu saya masih di Amerika, ya, tahun kira-kira 90-an. Kumpul orang-orang yang pintar, top, politikus, sarjana-sarjana, untuk menanyakan satu pertanyaan. Kalau jam 12 malam itu kiamat, kira-kira saat ini jam berapa? Dikatakan waktu itu jam yaitu 11.55 menit. Berarti kalau dilihat nuklir yang diciptakan oleh ya negara-negara besar dengan globalisasi pemanasan dunia yang saat ini sangat dirasakan. Ya, China banjir luar biasa, gitu. Tapi di Eropa kebakaran. Di mana-mana saudara sekalian, jelas sekali bahwa bencana ini semakin gede. Gempa bumi yang kita lihat kondisi keadaan. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, apa yang boleh saya lakukan? Tuhan, apa sih keadilan untuk bangsa ini? Ya, orang boleh mengatakan gelap, tapi apa ya terang yang boleh saya lakukan? Saudara sekalian, saya gumuli hal ini sudah lama. Ya, tahun 79 IPK dibuka. Itu salah satu dimulainya. Tidak ada pengalaman, ya, tidak ada dana, bahkan ada halangan. Dikatakan dua halangan. Satu, percuma dibuka karena yang latar belakang Tionghoa akan ditutup. Tahun 1958
bagian sayap Taiwan ditutup. 1965 yaitu yang bagian Tiongkok, daratan Tiongkok ditutup. Ngapain buka? Diambil. Kedua, ngapain dibuka? Enggak ada bahasa Mandarinnya. Saya katakan demikian. Mandarin penting, saya juga Chinese educated. Tetapi Injil lebih penting. Kalau Injil bisa masuk, harus masuk. Puji Tuhan, itu pertama. Kedua, kalau ngomong diambil, saya katakan, saya bukan pedagang. Tapi berikan saya 10 tahun, IPK dibuka. Setelah dibuka, dalam 10 tahun saya akan lunasin. Bukan dari majelis. Uang 89 juta saat itu dimulainya di Greenfield. Saya akan kembalikan. Berarti apa? Satu saat once diambil lagi untuk ketiga kalinya. Saudara sekalian, itu bukan uang gereja. Itu uang sumbangan daripada murid-murid orang tua murid. Nangkap ya? Puji Tuhan. Ya, tahun 70 tutup secara resmi, tahun 90 dibuka. Kembali, sampai saat ini IPK menjadi salah satu sekolah yang harus diperhitungkan di Indonesia. Ya, saya percaya banyak anak kita sekolah. Saya tidak katakan sempurna, masih dalam perbaikan pergumulan terus. Karena tantangan besar sekali, tidak gampang dengan SDM dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, paling sedikit kita sudah membangun satu sekolah. 47 tahun dengan murid 12.000, paling sedikit sudah memberikan suatu sumbangsi. Nah, 15 tahun yang lalu, dengan pergumulan Yobel, ini lebih sulit lagi, ini lebih jauh lagi. Pelayanan untuk marginal. Orang selalu mengatakan waktu itu, homose tutup aja. No way, ini akan rugi besar. Tapi saya katakan, ini keperluan bangsa kita. Orang-orang miskin, susah. Waktu kita kunjungi di Singkawang, waktu itu tidak ada rencana buka sekolah marginal, tidak ada. Beli tanah, buka gereja. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang halangi, waktu transaksi akan terjadi, pemiliknya mengatakan, kalian beli tanah ini untuk apa? Kami katakan untuk gereja, enggak bohong. Memang untuk gereja. Oh, untuk gereja enggak jadi ya, enggak jadi. Sudah lihat, ini Tuhan yang menghalangin. Mau transaksi enggak jadi. Kami sedih kan? Kami jalan-jalan di pasar, lihat banyak anak-anak tidak sekolah. Saudara, kenapa? Enggak ada dana. Kami mulai gumulin hal ini. Akhirnya dengan tekad yang besar, walaupun tidak terlalu disetujuin, kami putuskan buka marginal. Puji syukur kepada Tuhan, waktu itu gereja yang di Mangga Besar, di Pluit, sama yang di Teluk Gong. 3 gereja hamba Tuhan dan ketuanya sangat mendukung sampai saat ini. Saudara sekalian, saya katakan waktu itu, selain Tuhan mati, kalau Tuhan masih hidup, saya percaya ini hati Tuhan. Dari perjanjian lama, jelas sekali Mika mengatakan, apa sih isi hati Tuhan? Keadilan itu harus dinyatakan. Anak kita sekolah di Singapura, di Australia, di Amerika, di London. Saudara sekalian, berapa ongkosnya apalagi sekarang ini? Enggak murah, berat. Tapi tetap usaha yang paling baik. Tapi mereka yang lahir ini, gimana dengan future mereka? Gimana dengan hari depan mereka? Impossible. Kalau tidak ada pendidikan, saudara sekalian. Karena itu saya katakan, ini panah dilepaskan dapat 2 ekor burung. 1, karena knowledge mereka ke bulan. Kedua, karena Yesus dari bulan mereka ke surga. Puji syukur kepada Tuhan. Nanti Anda akan lihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Murid-murid diselamatkan, orang tua karena murid diselamatkan juga. Akhirnya tahun lalu Anda saksikan 400 anak dalam KKR 800 anak itu yang percaya kepada Tuhan. 30 mempersembahkan diri. Ada 1 kemarin ini sudah masuk diterima dengan STTAA. Saudara sekalian, bukan karena kami bisa, tapi kami mau membuka hati, yaitu memberikan suatu sumbangsi untuk bangsa negara. Anda lihat, tanya di Google bahwa UNICEF tahun lalu mengatakan Indonesia berapa banyak orang yang tidak sekolah. 3,5 juta sampai 4 juta. Ya, yang paling banyak di tempat-tempat kecil, termasuk Papua, NTT, Kalimantan tempat yang miskin. Saudara sekalian, hari ini Anda dan saya dipanggil harus bersyukur.
kemarin minggu kami baru rapat. Gimana caranya untuk meningkatkan, ya, mengadjust untuk honor-honor guru. Ya, seorang yang ahli dari mula ikut, ya, dalam keuangan, hitung-hitung dia katakan kepada rapat, saya tanya khusus tahun ini tiap bulan kita harus siapkan berapa untuk uang sekolah. Dikatakan 570 juta tiap bulan, bukan tiap tahun. Dan itu tidak termasuk bangunan. Ya, tahun lalu 410, tahun ini naik karena jumlah naik. Dan buka SMP, SMA itu kosnya jauh lebih tinggi. Saya katakan puji Tuhan. Ya, kalau kita bisa hidup sampai saat ini, ya, adalah anugerah Tuhan. Jemaat yang saya katakan semacam ini, sekali lagi, GKY sudah Tuhan pakai. Anda sudah Tuhan pakai untuk yaitu meluaskan kerajaan Tuhan. Keadilan itu melalui pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, tidak ada future. Kalau tidak ada pendidikan, mereka tidak mungkin mendapatkan yaitu sekolah yang baik. Saudara sekalian, karena itu sekolah yang baik tapi murah itu kami berikan. Setiap anak 700.000 untuk operasional, bukan bangunan. Itu enggak termasuk, itu besar sekali. Tapi kami hanya terima 301 anak. Berarti kekurangan. Nah, 300 ini ada yang minta lagi untuk dikurangin karena enggak mampu. Ada yang gratis lagi. Dan saudara sekalian harus diberikan. Memang tujuan kami itu. Tapi puji syukur kepada Tuhan, semua itu berjalan dengan baik. Nah, saya sharingkan dalam kesempatan ini, yaitu kita dipanggil orang Kristen. Tidak lupa leluhur, tapi cinta. Di tempat ini, kita lahir, tempat ini Indonesia, kita dibesar. Di tempat ini kita belajar ilmu, dan tempat ini kita pun berusaha dan diberkati sampai saat ini. Saya mengerti sangat, kondisi saat ini tidak menguntungkan. Saya mengerti sangat, dari atas sampai ke bawah, semua merasakan homoseks berat, tolong didoakan. Saya doakan. Tapi saya katakan sekali lagi, ini harus lewat. Kondisi semakin sulit, tapi justru dalam kondisi semacam ini, saudara sekalian, iman Anda, iman saya diuji kepada Tuhan. Saudara sekalian, 5 tahun ke depan, kita sudah mulai sayangkan. 15 tahun yang silam, Tuhan berkati Yobel. 5 tahun ke depan apa sih? Saya enggak akan katakan tempat, tapi nanti dalam ulang tahun ke-15 akan saya katakan itu menjadi tujuan kami. Saya yakin percaya. Saudara sekalian, saya percaya di tempat ini juga sedang membangun. Ya, Pak Hendrik menjadi ketua pembangunan. Saya udah tanya kurang lebih berapa. Udah dimulai. Besar. Mungkin ada jemaat mengatakan, wah ini bukan waktunya. Semua usahanya susah. Ya, kondisi susah. Saudara sekalian, Tuhan sengaja loh. Selalu loh. Ya, tahun 79 waktu IPK dibuka hanya 400-500 orang. Berani enggak? Jemaat kita mau, tempat berani enggak buka IPK? Enggak punya pengalaman, dibuka. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya katakan semacam ini agar kita tahu justru Mangga Besar dalam kondisi yang uangnya kurang bisa bangun di Greenfield, bisa bangun di Pluit. Sampai terakhir waktu Greenfield selesai dibangun, uang majelis habis. Waktu itu surat Ekendom dari Belanda ditawarkan kepada owner, kepada kami. Mau enggak beli kertas ini 1M waktu itu, 1M. Enggak ada duit, puji Tuhan. 10 jemaat yang tanggung dulu. Setelah itu pelan-pelan dibayar. Nah, setelah itu ada juga yang nyumbang. Nah, Mangga Besar yang mempunyai hati besar. Enggak punya duit, gedungnya masih kumuh, tapi berani buka Greenfield. Bawahnya buka, yaitu Pluit sampai saat ini, yaitu GKY diberkati sampai 47. Jemaat yang saya katakan sekali lagi, saat-saat yang paling sulit justru kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kita enggak ambil, oh ini jasa saya enggak. Kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu saya katakan kepada rekan-rekan di Yobel, AI bagus. Saya menikmati AI, Anda juga menikmati dalam perusahaan, tapi AI bukan Tuhan ya. AI memberikan rambu-rambu. Itu untuk mengingatkan kita gimana melewatin. Ada rambu yang bisa dilewatin, ada rambu yang susah dilewatin. Harus dengan kuasa Tuhan. Saya ambil contoh, kalau bangsa Israel mau masuk ke Kanaan saat itu di padang belantara, hitung-hitungan
dimasukkan ke AI. Masuk nggak kira-kira? Pasti ditentang, nggak bisa. Orangnya terlalu gede, kalian nggak dilatih, kalian mati akan konyol. Itu memang yang terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku sudah perintahkan, aku sudah janji kepada Abraham, engkau akan masuk tanah itu, janji yang kuberikan. Masuk akhirnya, masih ada peperangan dalam. Sampai saat ini masalah itu masih menjadi masalah. Saudara sekalian, awas ya. Dalam menghadapi tantangan saat ini, jangan sekali-kali mengutuk. Kita tidak diizinkan untuk mengutuk. Kita hanya mendoakan Tuhan yang adil, yang berkuasa, yang menyatakan keadilannya, cinta kasihnya. Tuhan kata Abraham, aku pilih engkau, engkau akan menjadi berkat. Yang memberkati engkau, aku berkati. Yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Berarti apa? Kita dilarang. Di Mazmur 122 mengatakan, hai Yerusalem, yang memberkati engkau akan diberkati. Sekali lagi, saya tidak bicara politik, tapi saya kembali kepada Tuhan. Firman-Nya yang katakan, tidak berhak, tidak boleh. Tapi kita doakan, kita lihat kejadian di Timur Tengah. Kita hanya, Tuhan, keadilan-Mu nyatakan, Israel dihukum enggak sama Tuhan? Dihukum. Saudara sekalian, dihukum. Ya, tapi kalau bukan Tuhan yang berjanji memberkati, udah habis, negara terlalu kecil. Tapi karena ada janji Tuhan katakan di dalam yaitu Nabi Yeremia, kalau bulan bisa berubah, kalau sistem bisa berubah, cintaku kepada Israel baru berubah. Kalau itu gak bisa berubah, aku tetap akan mencintai dia. Tapi dihukum gak? Dihukum. 6 juta mati di tangan Hitler. Ya, seperti bola ditendang sini sana. Tapi udah sampai saatnya mereka dikembalikan untuk janji Tuhan dalam firman Tuhan. Sekali lagi, yang saya katakan adalah, jemaat yang saya kasih, bangun selesai apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Saya tahu masih memerlukan angka yang besar, 50M. Tapi saya yakin, do the best. Ya, kerjakan yang paling baik dari Anda. Selama ini, dari tidak ada menjadi ada. Dari ada menjadi besar, diberkati, menjadi salah satu orang yang cukup, bahkan kaya, do the best. Ya, Tuhan udah titipkan, Tuhan katakan, aku cinta gereja, mati untuk gereja. Apa yang kau lakukan? Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini, kita sedih. Tuhan, kami terlalu hitungan. Kami terlalu hitungan sama Tuhan. Ampuni kami. Gereja Tuhan udah siap, izin sudah dapatkan, panitia sudah dibentuk, udah ada dana, yaitu 20, masih kurang 50. Saya yakin sangat dengan pertolongan Tuhan, dengan cinta kasih kepada gereja, angka ini nggak akan kurang. Bahkan nanti akan lihat, selesai akan lebih. Itu pengalaman. Sekali lagi, Yobel itu kuasa mujizat Tuhan melalui jemaat. Dalam saat yang paling sulit, saya akan katakan, Yobel harus tetap membuat rencana 5 tahun ke depan. Belakangan ini terjadi satu hal yang impossible, yang belum pernah terjadi, ya saya tidak katakan sekali lagi, tapi nanti akan saya katakan itu luar biasa. Tuhan sudah berkati Singkawang, Kupang, Tuhan akan berkati Lubuk Linggau. Dan Tuhan akan berkati untuk selanjutnya. Tapi jelas Tuhan juga mengatakan, aku minta engkau hitung sebelum membangun. Ya, lihat musuhmu itu seberapa besar, tapi aku janji, aku akan sertai. Jemaat yang saya kasih, Indonesia harus kita cintai. Lakukan. Nah, GKY sudah mulai lakukan. Bencana di mana saja, saya percaya di NTT sekitar Flores itu cukup parah. Nah, waktu sini sudah menghimbau, saya sangat mengharapkan, ayo kita responi. Tuhan, di sini aku, pakailah aku. Saudara sekalian, cinta Indonesia tidak bisa ditawar. Tapi dengan 2 status, tidak lupakan leluhur. Kita dari sana orang tua, nenek moyang kita. Setelah itu kita katakan, Tuhan, saya mau lakukan yang terbaik untuk yang ketiga, yaitu kerajaan Tuhan. Tolong ditayangkan Ibrani pasal 12. Ternyata ada susah yang besar, saudara sekalian, yang dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa?
hormat dan takut. 我们既然得救，那不能整栋的国 negara kerajaan yang tidak berubah. Sudah ingat ya, Amerika tidak indah lagi. 美国不再美，香港不再香， Hong Kong tidak wangi lagi dalam bahasa Mandarinnya. Apa artinya? Tidak ada dunia yang aman. Semua sedang gejolak. Ya, kita di Indonesia tahu rezim ini bangkit, rezim itu habis. Saya tahu sedang pusing dengan kondisi keadaan yang selama ini menjadi backing kita. Nah, Tuhan memang mengajar, awas, dunia bukan sandaranmu, bukan tempat yang kekal. Karena itu apa Immanuel yang terakhir, dia raja yang kekal. King of Peace, dia akan datang. Yang ajaib, yang maha kuasa, yang maha kasih. Tapi terakhir yang keempat, dia ada raja yang kekal, yang damai yang akan datang. Diingat apa? Kerajaan ini akan lewat. Semua akan lewat. Tapi ingatlah akan kerajaan surga. Satu saat Anda dan saya harus pergi. Saya bukan ngaget-ngagetin, tapi ini kejadian baru sebulan yang lalu. Tepatnya tanggal 24 Juli. Jemaat di Mangga Besar, seorang usia 56 tahun dipanggil Tuhan. Dadakan. Ya, dalam kondisi itu diselamatkan, tapi enggak selamat. Saya kaget menerima yaitu foto di rumah sakit dan kondisi keadaan terakhir. Ini lewat 56 tahun. Keduanya jelas juga 56 tahun. Dadakan juga. Nah, akan saya katakan adalah waktu sehat karier itu diberkati, siap ya. Yang 50 tahun juga banyak, jangan takut diberikan umur panjang. Ya, saudara sekalian, saya katakan ini semua kita termasuk saya, apalagi yang udah 79, harus tahu waktunya enggak banyak. Selagi masih sehat, ada waktu, ayo melayani Tuhan. Saudara sekalian, dalam memasuki besok yaitu kemerdekaan. Doakan. Tuhan katakan doakan untuk bangsa. Doakan negara ini. Nah, kalau negara ini selamat, engkau pun akan menjadi selamat. Tapi enggak cukup dengan doa, enggak cukup. Harus bertindak, apa sih keadilan yang boleh kita kerjakan. Karena itu sekali lagi, cinta Indonesia, cinta masyarakat, mau peduli, mau dengar, tidak tutup mata dengan perkembangan pergumulan negara ini. Ayo ambil bagian untuk melayani Tuhan. Semoga Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah 3 poin ini kami camkan dalam hati. Besok Indonesia merdeka ke-81. Tuhan paling tahu kondisinya. Tuhan, kami berdoa sesuai yaitu firman Tuhan dalam PL, dalam PB. Doakan di mana negara yang engkau tinggal di tempat itu, aku akan berkati dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan negara ini dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kami menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, fungsi garam yang memberikan kenyamanan, kesediaan, keindahan. Tolong Tuhan hati ini untuk kami. Terima kasih untuk GKY Puri. Dalam saat-saat yang paling sulit, tetap Tuhan membangun gerejamu. Secara manusia bukan waktunya, tapi secara Tuhan izin sudah diberikan, kondisi sudah diberikan, dengan iman melangkah. Kami yakin Tuhan akan waktunya sampai, kami akan melihat gedung baru akan dibangun, fasilitas baru untuk kemuliaan Tuhan, akan mengajak jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan. Sekali lagi, berkati jemaatmu. Dari gembala, rekan-rekan, Pastor Steph, sama majelis, sama semua jemaat Tuhan. Tuhan, semua kita tua, yang muda, semua ambil bagian untuk melayani Tuhan. Waktu gereja dibangun, misi Tuhan tetap jalan. Karena ini memang isi hati Tuhan untuk gerejamu. Sekali lagi berkati jemaatmu. Berkati setiap kami. Terima kasih untuk Yobel, Tuhan sudah berkati. Untuk masuki 5 tahun ke depan, kami yakin Tuhan terus akan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.